Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Teknologi Universitas kita, tempat pendidikan tugas evaluasi pembelajaran yang diakui oleh Bapak dengan semangat mengerti ilmu, kami amalkan demi kemajuan Nusa. Kami setelah tiba di SD Swasta Penuai. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SD Swasta Penuai untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diakui oleh Pak Antonius Kutub, SPD MM. SD Penuai, Jalan Setiabudi, Medan Sayang. Terima kasih ya. Saksikan. Hal apa yang perlu diperhatikan saat ibu melakukan evaluasi pembelajaran? Yang pertama saya membedakan anak-anak yang misalnya nilainya sudah bagus sama yang belum. Jadi dari situ saya bisa lihat sistem pelajaran yang mana atau pembelajaran yang mana yang saya bisa buat untuk anak-anak itu. Gitu. Karena nggak semua pintar dan nggak semua kurang gitu. Karena di dalam kelas pasti ada yang sangat-sangat pintar dan ada yang betul-betul kurang. Jadi itulah dengan cara itu saya harus melihat pembelajaran mana yang saya harus bisa buat untuk mencapai dua-duanya. Lalu berikutnya aspek apa saja yang dapat dievaluasi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam kelas? Dari aspek nilai, dari aspek keterampilan anak itu kan juga bisa dilihat untuk dapat mengevaluasi kelas. Karena kan banyak kelompok, walaupun memang untuk kelas 5 kan masih kurikulum, tapi kan kita nggak tahu program 2024 apakah semua akan menjadi kurikulum. Nah, saya sudah melatih anak-anak untuk bisa melakukan kelompok setiap tahun. Jadi dari nilai, evaluasi nilai, dari evaluasi. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah apa saja kendala yang dihadapi ibu dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang di kelas? Jadi dengan kemampuan anak evaluasi itu jadi susah. Berharapnya ternyata sudah dievaluasi. Itu kan saya bilang tadi, pembelajarannya harus dibuat ternyata tidak cocok. Karena mungkin saya juga kurang mereview bagaimana pembelajarannya cocok ke anak-anak. Ternyata tidak cocok dan saya keras untuk melakukan itu, merasa itu sudah cocok dengan mereka. Nah, itu mungkin kendala kemampuan mereka yang membuat saya jadi kendala.
tidak tahu perkembangannya, tidak tahu kondisi kelasnya. Kalau tidak ada evaluasi, kita bagaimana siswanya belajar, bagaimana kondisi siswanya kita nggak tahu, bagaimana satu-satu prediksi nggak tahu. Makanya ada dibuat ada keterampilan itulah, supaya kita dibuat adanya rapor supaya kita tahu informasi siswa bagaimana. Yaitu hasil evaluasi pembelajaran tersebut kepada siswa dilakukan iya, karena dan guru karena kan gini, kan kalau wali kelas cedoknya masuk, ada kan guru-guru pelajaran lain masuk kan. Nah dari situ kan bisa lihat, misalnya agama masuk, saya kasih tahu ke gurunya ini dia agamanya segini gitu. Ke orang tuanya juga dikasih tahu kenapa, supaya sama saling-saling. Jadi bukan hanya gurunya yang bekerja di sini, tapi orang tua di rumah juga harus mendukung supaya anak ini bisa berkembang lebih cepat. Terus dalam apa itu laporan tersebut yang dilakukan evaluasi belajar itu? Rapor sama kertas-kertas ujian. Nah dari situ kan ini nilainya, ini raportnya, tujuan raportnya dari situ. Iya, ada sebuah ada modifikasi lah dari sendiri karena kan yang ada di RPP kan tergantung kondisi kelas juga, jadi nggak bisa semuanya kondisi kelasnya sesuainya dengan RPP. Baiklah Bu, setelah sudah diwawancarai kepada Ibu, sudah terbatas waktunya yang Ibu telah berikan, kami dapat wawancara Ibu. Terima kasih.